Dalam dunia bisnis, etika merupakan salah satu hal yang penting untuk menarik pelanggan. Dan setiap pelaku usaha bukan hanya dituntut untuk mencari keuntungan saja, tetapi untuk menerapkan nilai-nilai etika di dalam bisnisnya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan observasi secara langsung pada sebuah usaha kafe untuk melihat penerapan etika bisnis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan mengunjungi salah satu kafe yang cukup ramai dikunjungi. Dan dari luar, kafe ini terlihat nyaman dan memiliki suasana yang cukup menarik bagi pelanggan. Kafe ini buka mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Dan rata-rata pelanggan kafe ini adalah anak remaja sampai dewasa muda. Saya pun mencoba menjadi pelanggan seperti biasa untuk merasakan langsung nih bagaimana pengalaman yang diberikan. Selama berada di sini, saya mulai memperhatikan berbagai aspek, mulai dari pelayanan, interaksi dengan pelanggan, hingga kenyamanan yang dirasakan. Dan untuk memahami lebih jauh, saya mencoba menanyakan langsung kepada seorang pelayan kafe terkait bagaimana menjaga kualitas pelayanan di kafe ini, standar pelayanan yang diterapkan kepada karyawan, apa yang dilakukan saat pelanggan merasa kurang puas, dan cara menangani pelanggan saat kondisi sedang ramai. Oke, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan, melakukan wawancara ya. Oke Kak, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Namaku Melia Supriyadi. Udah berapa lama kerja di sini? Kurang lebih mau hampir 1 tahun. Ya, berarti udah lama lah ya Kak. Kak, pernah nggak Kak, Kakak pernah melayani pelanggan yang ramai? Terus cara mengenanginya gimana? Kalau ramai sih pernah, cuman kalau mengatasinya tuh kayak kita tuh jangan terlalu kalau istilah kata kayak jangan terlalu pusing lah dengan keadaan ramai gitu kan. Jadi kita harus tetap fokus apa yang harus kita kerjai, harus yang kita jalani gitu. Pokoknya kita harus tetap kayak fokus aja biar nggak terlalu kayak tersendiri gitu. Intinya fokus lah ya Kak. Ya. Terus kalau misalnya nih Kak, ada pelanggan yang kayak kurang puas gitu, Kakak melakukan apa ya? Kalau misalnya ada pelanggan yang kurang puas ya kita nanya kenapa dia kurang puas, apa puas karena dia nggak puas karena pelayanannya atau nggak puas karena makanannya, kan kita bisa kasih tahu dia tuh apa tuh yang buat dia tidak puas. Kalau misalnya dia bilang karena pelayanannya, ya udah kita kasihlah pelayanan dia terbaik, atau kita bilang mohon maaf juga gitu. Oke Kak. Dan gimana sih Kak, kafe ini kayak menjaga kualitas produknya itu gimana? Dia tetap harus mengikuti SOP yang diberikan ownernya. Itu aja Kak? Ya. Menurut Kakak harapan untuk kafe ini ke depannya apa Kak? Ya semoga kedepannya makin maju, makin rame, makin banyak orang yang tahu kafe ini gitu. Karena kan rata-rata orang yang tahu kan dari sosial media tuh, makanya kami main sosial media, main Instagram, TikTok kayak gitu, promosikan kafe ini, jadi biar ramai, biar banyak yang tahu. Oke lah Kak, makasih ya Kak sebelumnya. Sama. Nah, wawancaranya sudah kita lakukan. Namun, ternyata saya menemukan permasalahan dalam pelayanan yang diberikan. Pelayan terlihat kurang responsif dalam melayani pelanggan. Contohnya ketika saya ingin memesan, buku menu tidak langsung diberikan ke meja saya, tidak seperti pelanggan yang lain, sehingga membuat saya harus ke meja kasir untuk memesan. Dan juga ada beberapa pelanggan harus menunggu cukup lama terkait pesanannya tanpa adanya komunikasi yang jelas dari pihak kafe. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek pelayanan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam etika bisnis. Berdasarkan pengamatan, terlihat nih bahwa saya sedang berada di dekat meja kasir untuk memesan. Hal ini menunjukkan kurangnya interaksi atau perhatian dari pelayan. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan ini berkaitan dengan kurangnya penerapan etika bisnis, khususnya dalam aspek profesionalitas dan tanggung jawab. Dalam materi PCG, pelayanan yang baik merupakan bentuk penghargaan terhadap pelanggan. Kurangnya responsivitas menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi prinsip etika, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap konsumen. Jika hal ini terus terjadi, maka dapat menurunkan tingkat kepuasan serta kepercayaan pelanggan. Dan untuk mengatasi permasalahan ini,
Pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan karyawan agar lebih responsif dan ramah terhadap pelanggan. Selain itu, komunikasi yang baik juga perlu diterapkan, seperti memberikan informasi kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan. Dengan demikian, pelanggan akan merasa dihargai dan tetap nyaman. Dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa etika bisnis bukan hanya sekadar teori, tetapi harus diterapkan secara nyata di dalam setiap aktivitas usaha. Pelayanan yang baik bukan hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sebuah bisnis. Sekian dari saya, thanks for watching and bye-bye!